Halo all, kali ini kita belajar tentang array di PHP. Nah, array di PHP itu sama seperti array di bahasa C atau C++ atau di Java. Nah, itu nanti dia memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa buah nilai ke dalam satu variabel. Nah, kalau kita tidak menggunakan array, artinya satu variabel hanya bisa dimungkinkan untuk menyimpan satu buah nilai. Oke, biar tidak berlama-lama, kita langsung praktek aja, biar nggak ribet. Silakan buka text editor favorit Anda. Saya pakai Sublime Text kalau di sini. Sama nanti silakan jalankan dulu XAMPP, jalankan modul Apache-nya. Yang penting itu modul Apache-nya. Untuk yang kali ini ya. Kalau sudah kalian lakukan itu, nah pertama kali kita save dulu. Saya bikin array1.php gitu. Saya taruh di htdoc. Pertama, tag pembuka dan penutupnya dulu. Dah. Tag beres, kemudian deklarasi array. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan array di PHP? Ada beberapa cara. Satu aja, biar nggak pusing. Kita bisa menggunakan fungsi yang namanya array. Ada fungsi namanya array, untuk parameternya itu opsional. Kosong boleh, isi juga boleh. Nah, nanti dia disimpan ke dalam variabel A. Berarti nanti A itu adalah sebuah array, gitu ya. Dia menyimpan hasil dari kembalian fungsi array. Nah, untuk parameternya kita bisa memberi parameter, kita juga tidak memberikan parameter. Kalau kita memberikan parameter, misalnya contohnya Volvo, kemudian ada BMW, kemudian ada Toyota. Nah, itu berarti nanti kalau dia deklarasinya seperti ini, dia membuat array. Di dalam array itu nanti ada 3 buah nilai, ada 3 elemen. Elemen pertama itu nanti berisi nilai Volvo, elemen kedua nanti isinya adalah BMW, dan elemen ketiga itu isinya adalah Toyota. Bagaimana cara mengaksesnya? Untuk mengaksesnya kita menggunakan kurung siku. Kemudian nama variabel kurung siku. Nah, di dalam kurung sikunya itu nanti ada indeksnya. Nah, kalau kalian mendeklarasikannya seperti ini, maka indeksnya dia nanti menggunakan bilangan bulat. Yang pertama itu dimulai dari 0, kemudian ini sebelahnya naik 1, jadi 1, terus yang ini jadi 2, jadi 0, 1, 2. Kalau kalian tidak mendeklarasikannya dengan cara seperti ini. Saya tampilkan aja, echo A, 0. Nah, ini kalau dijalanin nanti dia akan tampilkan elemen yang pertama dari array A, kemudian bikin baris baru, kemudian tampilkan elemen kedua dari baris A, bikin baris baru, tampilkan elemen ketiga dari baris A, bikin baris baru. Sehingga kalian tahu nanti hasilnya seperti apa. Ya, tampilnya Volvo, BMW, Toyota, 3 baris. Kita coba saja biar nggak penasaran. Ini dia hasilnya. Volvo, BMW, Toyota. Oke, next. Perbedaan array di PHP dengan di C atau di C++ adalah kalau misalnya di C atau C++, begitu kita mendeklarasikan variabel tipenya array of apa gitu, kita juga mendefinisikan panjangnya. Kalau di PHP nggak usah. Misalnya panjangnya 10, ya berarti nanti dia bisa menyimpan 10 elemen. Kalau butuh nyimpan 11 gimana? Ya nggak bisa. Deklarasinya 10 kok nyimpannya 11. Nah, kalau di C, di PHP gitu. Pas deklarasi kita tidak menentukan panjangnya berapa. Nanti kalau kita butuh yang lebih panjang, kita tinggal tambah aja. Dia otomatis menyesuaikan.
saya bikin file baru aja, simpen namanya array2.php. Tagnya dulu, bikin array A sama seperti tadi, saya tambahin aja kodenya. Volvo, BMW, Toyota. Ya, saya mau nambahin misalnya indeksnya 0, 1, 2, 3. Itu ada Honda, ada Ferrari, nah, udah nih. Kemudian saya mau nampilin, kalau mau nampilin pakai cara tadi janganlah, pakai for aja. Tinggal ditampilin aja. Indeks ke I. Nah, kayak gini. Oke, kita coba sekarang. Berarti ini dia nampilin elemen yang ada di array A, indeks ke I mulai dari 0, bukti dari yang pertama, baris baru, kemudian naik, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan setelah itu selesai. Nah, berarti nanti tampilnya Volvo, BMW, Toyota, Honda, Ferrari, dan Porsche. Oke, kita coba. Nah, kayak gini asalnya. Volvo, BMW, Toyota, Ferrari, dan Porsche. Gitu ya. Nah, misalnya kalau saya ganti yang ininya jadi 0. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya berarti yang ini diganti. A indeks ke 0, Porsche, berarti A indeks ke 0 itu kan tadinya isinya Volvo, ya diganti dengan Porsche. Gitu. Nah, bagaimana dengan indeks kelimanya? Nah, menarik nih. Kita coba aja. Kebentuk indeksnya. Ya, kebentuk case maksudnya. Aduh. Udah, ini aja. Masih dianggap sama. Nah, ini dia. Tadi itu isinya Volvo, nah sekarang jadi Porsche. Kenapa? Karena elemen indeks ke 0 atau elemen pertama itu tadi diganti. Nah, kemudian konsekuensinya juga kalau itu diganti berarti kan cuma ada 5 ya. Kita mau mengakses indeks indeks ke-5, elemen ke-6, indeks ke-5, indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Atau ini elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, elemen kelima. Elemen ke-6-nya tuh nggak ada. Makanya dia bilangin undefined offset 5 atau konsekuensinya. Oke, perbedaan berikutnya. Perbedaan berikutnya itu adalah kalau di C atau di C++ itu yang namanya array itu hanya bisa menyimpan data yang tipenya sama.
Jadi kalau misalnya kalian buatnya array of integer, maka ya semuanya harus integer yang ada di dalam array itu. Dia nggak boleh nyimpen nilai yang lain. Di PHP bebas coy. Jadi kalian bisa nyimpen string, saya taruh integer di sini, kemudian saya taruh atau mungkin saya ganti ini dengan bilangan real. Ini saya ganti dengan boolean, tidak masalah kalau dijalanin. Nah ini adalah bilangan realnya string. Oh tadi ada boolean. Ya, kalau boolean nanti dia dikonversikan jadi 0 sama 1, true itu 1, false itu 0, kemudian yang bawah itu adalah bilangan bulat. Oke, itu untuk array di PHP. Perbedaan berikutnya. Nah, sebelum perbedaan berikutnya, bikin file baru lagi, simpen, itu namanya array3.php. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan dengan C, C++ atau Java maksudnya. Nah, kalau di PHP yang namanya array itu indeksnya nggak melulu bilangan bulat. Jadi kita bisa menggunakan string juga sebagai indeks. Nah, terus cara mendeklarasikannya gimana? Nah, contohnya gini. Nah, ini adalah indeksnya ya. Jadi indeksnya berupa string A. Ini nilainya. Kemudian indeksnya itu adalah B sama dengan lebih besar. Ini nilainya. Kemudian indeksnya itu adalah C. Nah, ini nilainya. Terus kita juga bisa nambahin. Kalau misalnya mau nambahin bisa. Cara nambahinnya, nama variabelnya dulu, kurung siku, kemudian indeksnya. Kemudian nampilin. Nah, ini dia nih guys, masalah. Kalau indeksnya itu berupa string, berarti kan kita nggak bisa pakai for ya. Pakai for yang tadi. For, kemudian ada indeksnya. Nah, itu kan berupa bilangan bulat. Ya, cara itu nggak bisa dipakai. Sementara pakai yang ini dulu. Nanti tak kasih tahu caranya. Nah, salah titik di concat. Nah, ya tinggal disebut aja indeksnya. Ini A. Satu, dua, tiga, empat. Nah, A, B, C, D. Nah, ini. Tinggal disebutin aja indeksnya. Jadi ya udah. Kita coba dulu hasilnya. Array 3. Oh, ada yang salah. Oke. Baris keempat. Oh iya, kalau yang nambahin seperti ini, kalau misalnya kalian mendeklarasikan array dengan fungsi array, kemudian kalian menyebutkan indeks dan nilainya, nanti pakainya di sini tandanya adalah sama dengan kemudian lebih besar.
Kalau misalnya yang di bawah sini kita nambahin, ini nggak pakai lebih besar, ini pakainya sama dengan. Jadi operasinya assignment biasa. Maaf, kurang konsen. Oke, nah sekarang pasti benar. Nah, ini dia. Ini hasilnya seperti ini. Terus, berarti kalau saya bikin atau kita bikin array, kita buat indeksnya itu berupa string, nggak bisa pakai for dong. Siapa bilang? Bisa. Cuma nggak bisa pakai for yang mengiterasikan bilangan bulat itu. Pakai for-nya beda. Oke, kita coba. Nah, di sini simpan dulu array 4.php. Copy yang ini aja ya, biar cepet ya. Nah, sekarang kalau mau bikin perulangan itu pakainya bukan for lagi, tapi for each. Kenapa pakai for each? Ya, karena kita tidak bisa mengiterasikan bilangan bulat buat mengakses array seperti ini. Indeksnya bukan bilangan bulat, pakainya for each. Nah, for each kemudian yang di awal itu adalah nama arraynya. Ini nama arraynya, kemudian nanti untuk masing-masing elemen dia dipetakan menjadi key dan value. Kita petakan saja key-nya apa. Nah, ini apaan? Udah kita jalanin dulu aja, nanti baru kita baru nanti penjelasannya nyusul. Ini array 4.php. Nah, dia bikinnya kayak gini. Key A value AAA, key B value 11, key C value awal gelap. Nah, oh jadi dia melakukan iterasi terhadap array-nya. Nah, di sini jadi nanti dia melakukan iterasi. Ini ada array namanya A. Nanti untuk masing-masing elemen yang ada di A itu dipetakan ke dalam variabel key dan variabel value. Harus key sama value? Enggak, bebas kalian. Terserah kita sih bikinnya. Kalau ini K, berarti yang ini juga K. Kalau yang ini V, berarti yang ini juga V. Jadi nanti dia for each A, kemudian S, kemudian di sini key sama dengan lebih besar, dan ini adalah value-nya. Dia melakukan iterasinya seperti ini. Pertama elemennya, nah ini ada elemen yang pertama ya, key-nya itu A, value-nya AAA, berarti variabel K di sini nanti isinya adalah A, variabel AAA itu nilainya adalah variabel V nilainya adalah AAA. Setelah dijalankan, nah dia balik ke atas, dia geser elemen berikutnya itu adalah B, key-nya B, berarti K isinya B, kemudian value-nya itu isinya adalah 11. Kemudian next elemen berikutnya, ini key-nya adalah C, value-nya adalah ini, berarti variabel K isinya adalah C, variabel V itu isinya adalah awal gelap gitu. Nah, apakah harus selalu K dan value? Ya kalau misalnya kalian tidak tertarik dengan key-nya, ini bisa dihapus. Jadi for each A itu nanti adalah array, kemudian S
Di sini ada satu variabel, berarti di sini isinya adalah value-nya, key-nya tidak. Nanti di sini saya hapus. Nah, berarti kalau dia tidak menyebutkan key-nya, berarti isinya adalah value-nya aja loh. Beda kalau misalnya dia di sini menyebutkan as key, kemudian dipetakan ke value. Nah, itu nanti baru ada key dan value. Tapi kalau cuma menyebutkan for each a as v, maka nanti v ini isinya adalah value-nya, bukan key-nya. Kalau dicoba, nah, dia hanya menyebutkan value-nya, key-nya tidak diketahui. Gimana kalau misalnya ada key-nya di sini? Ya nggak akan dikenali karena variabelnya nggak ada, nggak dideklarasikan gitu. Oke, itu untuk key sama value. Berikutnya, ada fungsi-fungsi di dalam array. Fungsi-fungsi di dalam array. Bikin file baru, simpan namanya array5.php. Bikin tag-nya. Oke, kemudian udah ambil datanya dari sini aja. Atau yang ini aja. Saya ingin tahu ada berapa elemen di dalam array. 1, 2, 3 ya kelihatan. Kalau misalnya ada ribuan, dihitungin satu-satu. Untuk mengetahui jumlah elemen yang ada di array, kita bisa menggunakan fungsi namanya count. Count butuh satu parameter. Parameternya itu berupa array gitu. Nanti dia akan menghitung ada berapa elemen di dalam array. Kita coba. Nah, ada 3 elemen. Jadi count itu fungsinya untuk menghitung elemen yang ada di dalam array. Kemudian ada saya bikin array lagi. Oke, ini saya punya variabel A sama B, A-nya array, B-nya array. Saya mau gabungin A sama B. Untuk gabungin A sama B, kita bisa menggunakan fungsi namanya array merge. Yang digabungin apa? A sama B. Kemudian hasil penggabungannya itu saya simpan ke variabel namanya C. Terus saya tampilin. Sekarang C-nya isinya apa? Ya, C itu isinya penggabungan dari A sama B. Nah, kayak gini, sehingga nanti kalau dijalanin, masih 5. Nah, 3 itu berarti masih ada output yang nyangkut sebelumnya. Oh iya, ini ada echo count, udah tak komentarin aja. Aduh, masih nyangkut ini. Ya udah, biar aja. Volvo, BMW, Toyota itu isi variabel A, 1, 2, 3 itu isi variabel B, dan isi variabel C adalah hasil penggabungan array A sama array B. Jadi hasilnya seperti ini. Itu untuk array merge. Kemudian saya ingin mengurutkan. Array. Untuk mengurutkan array itu nanti
Fungsinya itu ada banyak. Kita bisa pakai sort. Fungsi sort. Kemudian C. Oke, kita coba. Nah, dia mengurutkan nih. Dia mengurutkan secara alfabet kalau di string. Jadi yang apa ya, alfabetnya terendah kan di sini ada B, D, S, T. Nah, ini T sama T. Lihat elemen berikut, karakter berikutnya I sama U, duluan I, nah, baru nanti V gitu. Nah, ada juga fungsi sort, itu dia mengurutkan ascending. Kalau mau descending pakai R sort. Oh, masih nyangkut. Nah, ini yang ada nyebelinnya di PHP. Ini cuma untuk bilangin dia oke, ada perubahan di kodenya gitu. Oh, masih nyangkut. Ya sudah, kita buat di file yang berbeda saja. File save as 6 gitu ya. Daripada pusing, nah, tinggal diakses array 6. Oh, ada yang salah. Apa itu? Oh, ini nggak kurang tanda dolar, dihapus saja. Sekarang dia urutannya kebalik. Jadi R sort itu dia mengurutkan tapi descending gitu. Untuk fungsi-fungsi yang lain ya silahkan dicoba. Nanti itu ada di modul halaman 42. Silahkan dicoba. Nanti untuk modul yang ada di halaman 42 silahkan kalian gunakan associative array. Array yang indeksnya itu string. Jadi pakainya array yang ini. Jadi gunakan array yang ini. Jadi yang awalnya A itu awalnya A sama yang awalnya K, A sort, K sort, AR sort, KR sort. Nah, itu gunakan array-nya yang seperti ini ya. Nanti silahkan dibaca penjelasannya di modul, kemudian dicoba lihat hasilnya. Nah, berikutnya yang perlu kalian lakukan itu adalah lakukan kegiatan praktikum. Ada di modul itu halaman 42 sampai 44. Nah, itu kodenya sudah tak jelasin, hanya nanti ada perbedaan, sedikit perbedaan, tapi udah tak jelasin kok. Tinggal kalian coba aja. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti komentar di Classroom. Untuk tugasnya, silahkan dikerjakan yang ada di modul halaman 44. Cuma 2 nomor. Nomor 1 sama nomor 2. Jadi buat array asosiatif, lakukan semua fungsi pengurutan. Kalian silahkan coba tuh fungsi pengurutannya. Dari sort, kemudian R sort, A sort, K sort, R sort, AR sort, dan KR sort. Silahkan dicoba semua. Kemudian yang nomor 2, cari dan gunakan 5 fungsi array yang di atas. Selain yang di atas. Nah, berarti selain fungsi-fungsi array yang sudah disebutkan, silahkan kalian cari tahu. Itu nanti fungsi apa saja, cara makainya gimana, silahkan dijelasin, dan kemudian kasih contoh programnya dan outputnya seperti biasa. Oke, gitu aja dari saya. Sampai ketemu
minggu depan. Terima kasih.